Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syahwina Faiza Afifah dengan NIM 594. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian saya yang berjudul Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Pemanfaatan Dana Haji pada Investasi Suku Infrastruktur dengan Perspektif Maslahah Mursalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan bagi seorang muslim sekali selama hidupnya bagi yang mampu melaksanakannya. Dalam melakukan ibadah haji, seseorang diperlukan jangka waktu yang cukup amat panjang untuk berangkat ke tanah suci. Pengelolaan dana haji sebagaimana diamanatkan oleh pasal 48 harus mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Pada pasal 48 yang berbunyi, yang pertama, penempatan dan atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Yang kedua, penempatan dan atau investasi keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan atau investasi keuangan haji diatur dalam peraturan pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPKH untuk mengoptimalisasikan investasinya adalah mengurangi porsi alokasi penempatan dana haji di perbankan syariah secara perlahan dan memindahkannya ke instrumen investasi lain yang dianggap mampu memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Jika sebelumnya penempatan dana haji di perbankan syariah mencapai 50% dari total dana kelola, maka tahun 2021 direncanakan penempatan tersebut cukup 30%. Sementara 70% atau sisanya akan dialokasikan ke berbagai instrumen investasi syariah yang sesuai peraturan. Pada tabel anggaran infrastruktur tahun 2020 dijelaskan bahwa rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia yang terus menjadi bermacam-macam membawa akibat pada semakin besarnya beban pengeluaran negara sebab tidak diimbangi dengan ketersediaan dana, di mana saat ini penerimaan teratur negara dari sektor pajak belum dapat ditingkatkan sebanding dengan kebutuhan belanja negara. Upaya yang dilakukan supaya negara mendapatkan dana adalah dengan pinjaman luar negeri yang pasti saja akan membawa konsekuensi pada terus menjadi besarnya beban utang negara dan menaikkan berat posisi neraca anggaran negara. Di sisi lain, utang luar negeri tercantum bunga yang semakin besar menaikkan beban neraca anggaran belanja negara. Dalam usaha mematuhi gap financing demi melindungi tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta mengurangi ketertarikan pemerintah pada utang luar negeri, diperlukan sumber pembiayaan lain yang aman dan bebas dari resiko utang luar negeri. Di antaranya adalah surat penjualan surat berharga negara atau SBN dan surat berharga syariah negara atau SBSN ataupun sukuk negara. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum utama yang menentukan persoalan hukum yang muncul di kehidupan masyarakat. Metode maslahah mursalah adalah suatu kepentingan keberadaannya tidak didukung oleh syara, juga tidak akan dibatalkan atau ditolak oleh syara melalui dalil-dalil yang rinci. Dikatakan kemaslahatan ini mursalah karena tidak tergantung pada dalil-dalil yang membenarkan atau membatalkannya. Ini kemaslahatan mutlak, tidak ada kaitan khusus atau gantung pada teks syariat, tapi sejalan dengan ruh syariat. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, pada proposal ini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengelolaan keuangan haji terhadap pemanfaatan dana haji terhadap investasi suku infrastruktur. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan dana haji ditinjau dari perspektif maslahah mursalah. Yang berikutnya, tujuan. Nah, tujuannya juga ada dua. Yang pertama,
untuk menjelaskan dan mengetahui mengenai pengelolaan keuangan haji terhadap pemanfaatan dana haji pada investasi suku infrastruktur. Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan dan mengetahui pemanfaatan dana haji ditinjau dari perspektif maslahah mursalah. Nah, selanjutnya penelitian terdahulu. Nah, pada proposal saya menggunakan 5 judul dari penelitian terdahulu. Nah, yang pertama, manajemen pengelolaan dana haji Republik Indonesia atau studi kolaborasi antar lembaga BPKH, Kemenak, dan mitra keuangan dalam pengelolaan dana haji. Yang kedua, tinjauan terhadap tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH dalam melakukan penempatan dan atau investasi keuangan haji. Yang ketiga, peran suku negara dalam pembiayaan infrastruktur. Yang keempat, surat berharga syariah negara Project Based Suku atau SBSN PBS, sebuah instrumen alternatif partisipasi publik dalam pembiayaan infrastruktur. Yang kelima, pro kontra fatwa dana talang haji perspektif maslahah mursalah. Nah, persamaan dari kelima penelitian terdahulu ini yaitu dari metodenya. Dari kelima ini menggunakan metode kualitatif. Nah, untuk perbedaannya tersendiri yaitu mulai dari tujuan, teknik analisis, dan tentunya hasil penelitian yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Yang pertama, ada definisi keuangan haji. Keuangan haji merupakan seluruh hak kewajiban pemerintah yang bisa dievaluasi menggunakan uang terkait menggunakan penyelenggaraan ibadah haji dan seluruh kekayaan berbentuk uang atau barang yang bisa dievaluasi menggunakan uang menjadi dampak aplikasi hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber berdasarkan jamaah haji, juga asal lain yang absah dan tidak mengikat. Berdasarkan sumber asalnya, dana haji dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk, yaitu dana yang bersumber dari jamaah haji yang disebut dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH, dan dana yang bersumber dari APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Selain 2 jenis dana tersebut, ada juga dana haji yang berasal dari hasil optimalisasi setoran awal atau indirect cost. Kemudian yang kedua, dana haji sebagai alokasi di bidang investasi. Konsep investasi dalam ajaran Islam tidak hanya diwujudkan dalam bentuk finansial, tetapi juga finansial yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat. Investasi merupakan salah satu hal yang penting dalam era modern seperti sekarang ini. Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan berbagai pembangunan, terutama di bidang ekonomi, dengan memanfaatkan keuntungan berinvestasi. Salah satu bentuk investasi yang dilakukan adalah investasi dana haji. Investasi dana haji dalam bentuk produktif haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam pengembangan ekonomi syariah mengemukakan 7 prinsip ekonomi syariah yang harus dipenuhi, yaitu prinsip keadilan, maslahat, anti spekulasi, gharar, riba, kebersamaan, dan produktif inovatif. Selanjutnya yang ketiga, konsep investasi suku infrastruktur. Obligasi syariah merupakan surat berharga jangka panjang dari prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin ataupun fee, serta membayar kembali dana obligasi dalam waktu jatuh tempo. Sebagai instrumen investasi, sukuk negara adalah media untuk publik untuk berkontribusi eksklusif terhadap pembangunan melalui pembelian sukuk, di mana publik juga dapat menerima laba eksklusif berupa imbal hasil, yaitu yield. Sukuk negara sebagai hasil pembiayaan APBN yang akan digunakan meningkatkan kecepatan mempercepat berbagai pembangunan infrastruktur berbasis proyek, investasi, dan pemberdayaan industri yang manfaat jangka panjangnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Apabila dibandingkan menggunakan
berhutang, maka suku sebagai pilihan yang lebih baik karena adanya unsur kerjasama investasi, berbagi keuntungan dan resiko, serta adanya proyek real atau aset. Kemudian yang keempat, peran pemanfaatan dana haji terhadap investasi suku infrastruktur. Pengelolaan keuangan haji dilakukan dengan memperhatikan jangka waktu investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan operasional haji. Dilakukan investasi baik jangka pendek untuk menjaga likuiditas dan jangka panjang untuk optimalisasi nilai manfaat. Hal ini memberikan peluang penggunaan dana keuangan haji untuk investasi jangka panjang, termasuk di dalamnya infrastruktur. Pengelolaan keuangan haji dapat diinvestasikan pada sektor-sektor strategis pendukung pelayanan haji seperti pembelian pesawat, rumah sakit haji, asrama haji, catering haji, pendidikan terkait haji, pemondokan atau hotel. Selain hal tersebut, investasi keuangan haji untuk pembiayaan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dapat menjadi bahan pertimbangan guna menghasilkan nilai manfaat yang lebih optimal dalam rangka pemberian maslahat bagi umat. Kemudian yang terakhir yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan maslahah yang tidak dijumpai dalilnya dalam syariat akan legitimasi maupun penolakannya. Disebut maslahah karena hukum yang disandarkan kepadanya diasumsi dapat menolak atau bahaya atau menarik suatu kemanfaatan. Sedangkan disebut mursalah karena syar'i melepaskannya, tidak melegitimasi maupun mengabaikannya. Karena maslahah mursalah memiliki potensi yang polemik yang paling luas antar ulama. Baik, pada kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan haji sangat berpengaruh positif terhadap pemanfaatan dana haji. Salah satu pemanfaatan dananya yaitu dialokasikan pada investasi suku infrastruktur sesuai dengan syariat Islam, yakni melalui pendekatan perspektif maslahah mursalah. Selanjutnya, metode penelitian. Nah, yang pertama, rancangan penelitian. Di sini menggunakan rancangan data yang berbentuk kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data berupa kepustakaan atau library research, metode dokumentasi, dan fatwa DSN MUI. Data yang digunakan adalah data sekunder. Digunakan yang berasal dari literatur berupa hasil penelitian sebelumnya, dokumen dari instansi atau lembaga yang valid, berita, artikel, serta sumber lain yang mendukung. Data yang didapat kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian. Selanjutnya, untuk batasan penelitian. Penelitian ini akan diteliti dan membahas berdasarkan topik penelitian, yaitu pemanfaatan dana haji pada investasi suku dengan perspektif maslahah mursalah. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Nah, dalam metode penelitian ini menggunakan teknik yang pertama, kepustakaan atau research library. Nah, data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini diperoleh dari perpustakaan, baik dari sumber yang berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lainnya. Kemudian yang kedua, dokumentasi. Pengumpulan data dan informasi melalui arsip dokumen serta laporan yang dipublikasikan oleh media online yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan haji terhadap pemanfaatan dana yang dialokasikan pada bidang investasi suku infrastruktur berupa struktur organisasi, tujuan, dan data historis yang diperoleh dari narasumber website perusahaan lembaga utamanya.
Kemudian yang ketiga, Fatwa DSN MUI, konteks hukum yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis yang akan membahas perspektif maslahah mursalah secara luas. Kemudian teknik analisis. Nah, teknik yang digunakan penelitian adalah teknik analisis kualitatif, digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pengelolaan dana haji pada alokasi di bidang investasi suku infrastruktur. Analisa kualitatif ini berdasarkan data-data yang diperoleh berupa berita, artikel, dan sebagainya yang dapat memberikan gambaran, serta berdasarkan hasil kepustakaan atau library research, metode dokumentasi, dan Fatwa DSN MUI. Fokus penelitian ini berkaitan erat dengan rumusan masalah, di mana rumusan masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus-fokus penelitian. Penelitian ini dapat berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan masalah peneliti. Peneliti menurut teknik kualitatif dengan pengambilan data menggunakan metode dokumentasi karena untuk menjawab rumusan masalah yang menggunakan kata tanya bagaimana. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi karena rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana mengenai pengelolaan keuangan haji terhadap pemanfaatan dana haji pada investasi suku infrastruktur dan pemanfaatan dana haji ditinjau dari perspektif maslahah mursalah. Teknik kualitatif ini juga bersumber dari Fatwa DSN MUI, yaitu hukum positif yang mengikat, sebab keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Dalam teknik analisis ini, teknik analisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penelitian akan menganalisis secara deskriptif dengan menjabarkan terperinci agar rumusan masalah dapat terjawab dengan semestinya. Penjabaran ini tentunya diperoleh dari kepustakaan, library research, metode dokumentasi, dan bersumber dari Fatwa DSN MUI. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.